Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Santet Salah Sasaran, Dosa yang Pulang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu hujan turun rintik-rintik di desa Pematang Hijau, sebuah kampung kecil yang berada di antara perkebunan kelapa sawit dan semak belukar di Kalimantan Selatan. Di sebuah rumah panggung kayu yang sederhana, Siti Rahma duduk sendirian di atas sajadahnya. Wajahnya teduh, menunduk dalam zikir panjang selepas sholat Isya. Ia baru 2 bulan tinggal di sini, pindah dari kota karena ingin mengajar ngaji anak-anak kampung dan hidup lebih tenang. Tapi malam ini berbeda. Dari jendela yang belum sempat ditutup, angin masuk membawa bau yang aneh, seperti bangkai, tapi samar. Siti menoleh ke belakang, ke arah sudut kamar. Gelap, tapi matanya seolah menangkap sesuatu. Bayangan hitam berdiri diam di pojok ruangan. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu masih ada, tidak bergerak, hanya berdiri. Siti mencoba tenang, tangannya perlahan meraih tasbih, bibirnya bergerak pelan. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba lampu pijar 5 watt di langit-langit bergoyang pelan, lalu mati. Kamar jadi gelap total. Hanya suara angin dan dengung binatang malam yang terdengar, tapi suara itu perlahan dikalahkan oleh suara lain, seperti desahan, berat, panjang, dekat. Siti tetap duduk, tangannya gemetar tapi ia tidak lari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lirik suaranya. Saat ia menyalakan ponsel untuk melihat ke arah pojok ruangan itu, bayangan itu sudah tidak ada, tapi lantai kayu tempatnya duduk terasa dingin luar biasa, seolah ada sesuatu yang baru saja berdiri lama di sana. Malam itu Siti tidak tidur. Paginya tetangganya Bu Ija datang membawakan sarapan. Kamu semalam gak kenapa-napa Siti, aku lihat lampu rumahmu mati, tapi kayak ada suara langkah orang mondar-mandir. Siti hanya tersenyum. Gak apa-apa Bu. Tapi sejak malam itu gangguan mulai muncul satu persatu. Setiap menjelang malam, rumah Siti bau anyir. Kucing di halaman sering mengeong ke arah jendela seperti melihat sesuatu. Bahkan anak-anak yang biasa mengaji di rumahnya mulai sering menangis tiba-tiba. Dan yang paling aneh, setiap pagi Siti menemukan bekas jejak kaki di dalam rumah. Kecil, seperti jejak anak kecil tanpa alas kaki, tapi berlumpur dan tidak pernah mengarah ke pintu. Siti tahu ini bukan gangguan biasa. Namun, yang mengirimnya pun tidak tahu bahwa perempuan yang mereka coba hancurkan bukan perempuan biasa. Bayu tidak pernah benar-benar melupakan Siti. Sejak mereka berpisah 2 tahun lalu, hidupnya seolah tidak pernah lurus. Awalnya biasa saja, putus cinta, hal lumrah, pikirnya. Tapi seiring waktu, rasa sakit hati itu tumbuh seperti duri yang makin menancap setiap kali ia melihat Siti tampil bahagia lewat unggahan WhatsApp story teman-temannya. Mengajar anak-anak mengaji, ikut pengajian akbar, atau sekedar tersenyum dengan gamis sederhana. Kenapa bukan aku yang dia pilih? Gerutu Bayu dalam hati berkali-kali. Ia dulu adalah pacarnya semasa kuliah di Banjarmasin, tapi hubungan mereka kandas begitu Siti memutuskan kembali ke pesantren, mendalami ilmu agama, dan akhirnya mengakhiri hubungan mereka dengan satu kalimat yang tidak pernah bisa Bayu terima. Aku ingin hidup yang berkah, bukan hanya bahagia. Semenjak itu Bayu berubah. Ia tidak lagi sholat, malas bekerja, dan makin sering nongkrong hingga larut malam. Ia yakin hidupnya berantakan karena Siti, dan di satu malam buta, ketika mabuk amarah dan dendam, ia berkata lirih pada temannya yang sedang mabuk juga. Aku pengen dia hancur, gak usah mati, tapi cukup biar hidupnya kayak neraka. Ucapan itu tidak main-main. Temannya, Ujang, yang berasal dari daerah hulu sungai, mengenal seseorang, Pak Turaji, dukun tua yang tinggal di dalam hutan kecil dekat perbatasan desa Tumbang Sari. Orang-orang bilang Turaji bisa memisahkan suami istri hanya dengan potongan rambut.
bisa membuat perut perempuan mengandung batu, atau membuat rumah seseorang bau bangkai sampai orang di dalamnya jadi gila. Bayu tertarik, dan beberapa hari kemudian ia benar-benar datang. Perjalanan menuju gubuk Pak Turaji tidak mudah, melewati rawa, semak-semak dan jalan kecil penuh akar pohon. Tapi begitu sampai di sana langsung berubah. Udara lebih dingin, hening, seolah dunia luar tidak berani masuk ke tempat itu. Pak Turaji bukan orang biasa, wajahnya tua, keriput, rambut gimbal. Ia tidak menyambut Bayu dengan senyum, hanya menatap lama, seperti sedang membaca isi dada. "Kau mau dia jatuh, hancur dan mati pelan-pelan?" tanya Pak Turaji tanpa basa-basi. Bayu mengangguk, pelan tapi mantap. Pak Turaji mengeluarkan kain hitam, mencabut rambut dari sebuah boneka kecil yang sudah usang, lalu meminta sesuatu dari Bayu. "Beri aku namanya, fotonya, dan pakaian yang pernah ia pakai, juga darahmu sendiri." Bayu memotong ujung jarinya tanpa ragu. Sakitnya tidak sebanding dengan dendam yang mengendap. "Baik," kata Pak Turaji sambil membakar kemenyan dan mulai melafalkan sesuatu dalam bahasa Banjar campur mantra yang tidak dimengerti. "Santet ini berlapis, 3 tahap. Pertama, gangguan gaib. Kedua, kehancuran mental dan fisik. Ketiga, kematian yang lambat, seperti daging membusuk sebelum mati." Bayu mengangguk, matanya merah. Ia tidak tahu, malam itu bukan cuma mengikat dirinya dengan setan, tapi juga menggali lubang untuk dirinya sendiri. Karena tidak tahu satu hal penting, Siti bukan perempuan biasa. Ia adalah santri, dan tiap ayat yang ia baca, tiap sujud yang ia lakukan adalah pagar tidak kasat mata yang lebih kuat dari mantra-mantra kelam itu. Hari-hari Siti tidak pernah benar-benar tenang sejak malam pertama bayangan itu muncul. Tapi ia bukan perempuan yang mudah goyah. Sejak kecil hidupnya sudah diterpa kerasnya pesantren di pinggiran Cirebon. Pesantren tua, tanpa listrik, tanpa kasur empuk. Di sanalah ia belajar bahwa hidup bukan tentang kenyamanan, tapi tentang bertahan dan berserah. Gangguan demi gangguan mulai muncul. Kadang suaranya, kadang wujudnya. Bahkan sesekali ia merasakan ada sesuatu yang menempel di punggungnya saat sholat malam. Suatu malam ketika ia bangun tahajud pukul 2 dini hari, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati. Suara gemertak seperti kuku menggaruk lantai terdengar pelan dari bawah rumah panggungnya. Siti tidak lari, ia hanya membentangkan sajadah dan berdiri menghadap kiblat. Allahu Akbar. Sholat malam tetap dijalankan. Meski suara di luar makin keras, lantai bergetar halus dan bau amis darah mulai tercium dari arah dapur. Tapi di dalam hati Siti hanya ada satu permohonan. Ya Allah, lindungi aku dari segala kejahatan yang tampak dan yang tidak tampak. Selepas salam, ia duduk lama membaca ayat kursi, Al-Mulk, dan wirid panjang dari guru-gurunya dulu. Tangannya meraba kalung kecil yang tergantung di balik gamisnya. Seutas tali dari benang kasar, pemberian Punyai Maimunah sebelum ia lulus dari pondok. Kalung ini bukan jimat, Sid, kata Punyai saat itu. Ini hanya pengingat bahwa selama engkau menjaga sholat dan zikirmu, Allah akan menjagamu dengan caranya sendiri. Subuh hari saat azan berkumandang dari masjid kecil di ujung kampung, gangguan mereda. Tapi tubuh Siti terasa berat, seperti habis bertempur. Di bawah sajadahnya ia temukan sesuatu yang tidak seharusnya ada, segumpal rambut hitam, basah dan berbau busuk. Siti bungkus rambut itu dengan plastik kecil, lalu simpan di laci. Dia tahu, ini bukan mimpi, ini bukan kebetulan, ini kiriman. Namun ia masih menahan diri, belum ingin menceritakan ke siapa-siapa, belum sampai malam ke-7 datang dan semuanya berubah. Malam itu ia melihat dengan mata kepala sendiri, seekor ular hitam keluar dari bantal tempat ia bisa tidur. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur menjilat udara, dan tanpa suara meluncur ke bawah tempat tidur, menghilang entah kemana. Siti hanya bisa gemetar. Pagi harinya ia mengirim pesan kepada satu nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Assalamualaikum, Punyai, mohon waktunya, ada hal darurat yang ingin saya sampaikan. Malam itu dingin lebih cepat turun. Langit di atas desa Pematang Hijau tampak kelabu meski belum pukul 6. Awan menggantung rendah
dan angin berembus membawa suara daun kering yang terseret di tanah pekarangan. Siti menutup jendela lebih awal, menyalakan lampu gantung di ruang tamu, dan bersiap untuk malam yang ia tahu tidak akan biasa. Sudah 7 hari berturut-turut gangguan datang, tapi Siti tetap bertahan. Sholat malam tidak pernah ia tinggalkan, ayat-ayat suci tetap ia lantunkan, anak-anak tetap datang belajar mengaji, meskipun beberapa mulai ketakutan untuk pulang terlalu malam. Namun malam ini berbeda. Selepas Isya, saat Siti hendak mencuci piring, terdengar suara gemertuk dari arah kamar. Seperti benda berat yang jatuh, ia berhenti, menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke dapur melanjutkan mencuci, lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, disusul dengan suara seperti seorang menyeret-nyeret kakinya di lantai papan. Pelan, berat dan menggesek. Siti menelan ludah. Ia ambil sapu lidi yang tergantung di belakang pintu, bukan untuk melawan, tapi sekedar menopang mental karena ia tahu apapun yang sedang berjalan di lantai rumahnya bukan manusia. Ia berjalan pelan menuju kamar, langkahnya hati-hati. Pintu kamar setengah terbuka, angin dari ventilasi membuat tirai bergoyang perlahan. Dan saat itulah ia melihatnya, sesuatu yang melingkar di ujung kasurnya. Seekor ular, tapi bukan ular biasa. Tubuhnya hitam legam, sisiknya kasar seperti beling, dan matanya merah menyala seperti bara. Lidahnya menjulur-julur pendek, mendesis tanpa suara. Tapi bukan itu yang paling membuat Siti merinding. Di leher ular itu tergantung sesuatu. Kalung Bayu. Kalung kulit coklat yang dulu pernah ia kembalikan saat mereka putus. Siti tahu persis. Ia bahkan sempat membungkusnya rapi dan menitipkannya lewat teman Bayu agar tidak perlu berjumpa lagi. Sekarang, kalung itu menggantung di leher makhluk jadi-jadian yang mengawasinya tanpa berkedip. Siti mundur perlahan. Tangannya menggenggam sapu lebih erat, tapi sebelum ia sempat membaca ayat pelindung, ular itu mendesis keras dan meloncat ke arah dinding. Tubuhnya melesat seperti bayangan, menabrak kaca jendela hingga retak, lalu hilang begitu saja. Nafas Siti tercekat, kakinya lemas. Ia tidak teriak, tidak menangis. Ia duduk kembali di sajadahnya, membuka mushaf kecil, dan mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Al-Falaq, Anas, Yasin, ayat kursi dan Al-Baqarah ayat terakhir. Lidahnya komat kamit, cepat, suaranya gemetar, tapi hatinya kuat. Tiba-tiba listrik padam. Rumahnya mendadak sunyi total, bahkan jangkrik pun tidak berbunyi. Dari balik pintu ia mendengar langkah kaki berat turun dari loteng. Tapi rumahnya tidak punya loteng. Langkah itu makin lama makin dekat, seperti seseorang atau sesuatu yang tidak berniat bersembunyi. Suara nafas kasar terdengar bersamaan, dan dari balik bilik kayu, sesuatu seperti kuku mencakar-cakar papan dinding dengan suara menyayat. Siti. Suaranya berat, bergaung, seperti dua suara yang tumpang tindih. Suara laki-laki dan suara makhluk lain yang tidak bisa ia jelaskan. Siti menutup mushaf, berdiri, dan menghadap ke arah suara itu. Kalau kau dari makhluk Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu. Tapi kalau kau kiriman dari manusia zalim, maka ingatlah, aku tidak akan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba jendela kamar terbuka sendiri, dan dari luar, seekor burung hantu besar masuk mengepakkan sayap kuatnya, lalu menabrak dinding hingga darah memercik dari kepalanya. Burung itu jatuh di lantai, mati, tapi matanya masih terbuka, menatap ke arah Siti. Siti tahu ini bukan hanya ancaman, ini deklarasi perang. Dan malam itu ia menyalakan kembali ponselnya yang sempat ia matikan karena takut terganggu. Ia menghubungi nomor satu-satunya yang bisa menjawab kejadian ini dengan tenang. Bunyai Hajah Maimunah. Setelah 2 kali nada sambung, suara tua yang ia rindukan itu terdengar. Waalaikumsalam Siti, sudah waktunya aku ke sana. 2 hari setelah panggilan itu, sebuah mobil Avanza hitam berplat luar kota berhenti di depan rumah kayu milik Siti. Dari dalam mobil turun seorang perempuan tua yang langkahnya masih gagah, meski tubuhnya sudah membungkuk sedikit karena usia. Di tangannya tergenggam tas kain tua berisi botol-botol kaca kecil, sebungkus kertas berisi raja, dan selembar sajadah hijau tua. Wajahnya masih sama seperti dulu,
tenang, bersih, namun menyimpan wibawa yang membuat siapapun segan. Di belakangnya menyusul 2 santri putri dewasa yang membawa beberapa termos air besar dan sebuah kantong kain berisi batu-batu kecil dari halaman pesantren. Siti menyambut dengan mata berkaca-kaca. "Bu Nyai, maaf, saya sudah ganggu waktunya," ucapnya sambil menunduk. Bu Nyai mengangkat dagu Siti perlahan. "Kamu bukan ganggu, ini saatnya belajar. Ilmu bukan cuma untuk diamalkan waktu tenang, kadang diuji waktu gelap datang." Hari itu di rumah Siti disterilkan. Semua cermin ditutupi kain putih, gantungan yang tidak ada fungsinya dibersihkan. Sudut-sudut rumah disapu dengan daun kelor dan diperciki air yang dibawa dari sumur Al-Hikmah, sumur tua di tengah komplek pesantren tempat Siti dulu menuntut ilmu. Air itu tidak seperti air biasa, sudah didoakan oleh para kiai dan ulama selama bertahun-tahun. Setiap santri yang hendak merantau biasanya membawa 1 botol kecil sebagai pelindung dari hal gaib. "Ini air kehidupan," kata Bu Nyai sambil menuangkan sedikit ke dalam gelas dan memberikannya kepada Siti. "Minum 3 teguk, sisanya simpan, nanti kamu tahu kapan harus memakainya." Hari menjelang maghrib, ritual pembersihan dimulai. Di ruang tamu Bu Nyai duduk bersila di atas sajadah. Di depannya mangkuk tanah liat diisi air sumur dan 7 helai daun bidara. Di sekeliling ruangan lilin-lilin kecil dinyalakan. Aroma kemenyan putih memenuhi udara, namun bukan seperti pembakaran biasa. Aroma ini lembut, menenangkan, dan menusuk rasa takut hingga ke akar. Siti diminta duduk menghadap kiblat, tangan di atas lutut, mata terpejam. "Aku akan buka tabirnya. Tapi siap-siap, karena apa yang muncul mungkin bukan hanya untuk dilihat, bisa jadi juga dirasa." Tidak lama setelah ayat-ayat mulai dilantunkan, udara berubah drastis. Angin kencang bertiup dari arah belakang rumah. Daun pintu berderit keras, lilin bergoyang, namun tetap menyala. Salah satu dari santri terbatuk-batuk, seperti dicekik tidak kasat mata. Tiba-tiba terdengar suara dari atap. Duk, duk, duk. Seperti seseorang berjalan dengan kaki berat, tapi pelan-pelan. Suara itu makin cepat, makin keras, dan mendadak. Brak! Sesuatu jatuh dari plafon seperti bangkai, tapi tidak ada apa-apa di lantai. Hanya ada suara berat menggeram, lalu menghilang. Wajah Bu Nyai tidak berubah. Ia tetap tenang, membaca ayat demi ayat dengan tartil. Siti mulai menangis. Tubuhnya terasa panas di bagian punggung. Di mata batinnya, ia melihat sosok perempuan telanjang dengan rambut menutupi seluruh wajah. Duduk di pojok ruangan dan menjilat-jilat lantai seperti mencari darah. Makhluk itu marah karena tidak bisa masuk ke tubuh Siti. Ia mendesis, merangkak cepat ke arah jendela, lalu menembus keluar, meninggalkan bau busuk seperti daging busuk dicampur belerang. Bu Nyai menutup mushaf lalu berdiri. "Sudah jelas," katanya pelan. Siti masih terisak. Itu apa Bu Nyai?" "Itu kiriman, tapi bukan sembarang kiriman. Santet ini berasal dari tanah rimba, digunakan hanya oleh orang yang rela menyerahkan sebagian jiwanya kepada makhluk halus," jawab Bu Nyai. Siti terdiam. Ia menunduk, lalu berkata dengan suara pelan, "Saya tahu siapa yang kirim." Bu Nyai menatap tajam. "Siapa?" "Bayu, mantan saya. Saya rasa dia datang ke Kalimantan dan menemui orang pintar." Bu Nyai menghela nafas panjang. "Kalau benar itu dan kamu sudah yakin, maka kita harus kembalikan. Bukan untuk balas dendam, tapi karena sudah menyentuh batas. Ilmu ini tidak pernah salah sasaran kalau bukan karena makhluknya tidak sanggup menembus amalanmu. Tapi begitu kita kembalikan, dia harus siap." Siti mengangguk. Malam itu Bu Nyai menyusun rangkaian doa untuk mengembalikan santet. Tapi ia memberi satu pesan penting. Santet yang kembali tidak akan sama. Ia akan mencari tuannya seperti anjing kehilangan majikan. Tapi ia datang bukan untuk minta makan. Ia datang untuk menagih nyawa. Malam itu terasa berbeda. Langit di atas desa pematang hijau gelap gulita, seolah bulan dan bintang memilih tidak menampakkan diri. Di rumah Siti, ruangan utama telah disiapkan seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini tidak hanya untuk perlindungan, melainkan untuk mengembalikan. Bu Nyai duduk menghadap timur, Siti di belakangnya, memegang botol air dari sumur Al-Hikmah yang telah didoakan semalaman. 2
Dua santri memegang cermin kecil yang diikat dengan benang putih melingkari bingkainya sebagai media pantul dan penolak balik. Di tengah-tengah ruangan diletakkan selai kain putih, dan di atasnya rambut busuk yang dulu ditemukan di bawah sajadah, sejumput tanah dari dekat pintu, dan sisa bangkai burung hantu yang mati misterius malam kelima. Semua itu adalah jejak kiriman, dan jejak itu harus dikembalikan ke asalnya. Bunyai membuka ritual dengan membaca surah Al-Fatihah untuk para guru, lalu dilanjutkan dengan surah Yasin, Al-Baqarah, dan beberapa doa dari kitab kuning yang sudah lusuh. Kitab yang sama yang dulu diajarkan kepada para santri tentang ilmu ruqyah dan pelindung diri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah, kami tidak menyerang, kami hanya mengembalikan, karena sesungguhnya yang kau lindungi tidak akan bisa disentuh si zalim. Lilin-lilin menyala redup, aroma daun bidara yang dibakar perlahan memenuhi ruangan. Tiba-tiba, cermin yang dipegang salah satu santri bergetar hebat. Layaknya gempa kecil, padahal lantai rumah tidak bergerak. Dari cermin itu muncul bayangan wajah lelaki, muda namun matanya cekung, dan kulitnya menghitam di beberapa bagian. Wajah itu menggigil, seolah melihat sesuatu yang menakutkan dari arah mereka. Wajah itu adalah Bayu. Bunyai hanya berkata pelan, "Sudah dikembalikan, jangan harap kamu bisa lari." Seketika lampu rumah padam, angin masuk lewat sela-sela dinding. Siti merasakan tekanan besar di dadanya, seperti ada tangan kasar yang berusaha menekan jantungnya dari dalam. Tapi ia tetap diam, membaca ayat kursi dalam hati berulang-ulang. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, tubuhnya menggigil tapi ia bertahan. Kemudian dari dalam cermin terdengar suara jeritan laki-laki, bukan jeritan kesakitan biasa, tapi jeritan putus asa, seperti seseorang yang terbakar dari dalam tubuhnya sendiri. Cermin itu pecah sendiri, asap tipis keluar dan angin berhenti seketika. Bunyai mengambil kain putih, membungkus semua media kiriman itu, lalu meletakkannya di dalam tempurung kelapa dan membakarnya di halaman belakang rumah Siti. Sudah, kita tinggal menunggu. Siti hanya bisa menatap api yang menjilat langit. Dari dalam bara, ia seperti melihat sekelebat bayangan perempuan tua berambut putih panjang berdiri sambil tertawa getir, lalu hilang ditelan api. 3 hari kemudian kabar itu datang. Dari grup alumni sekolah, Siti membaca pesan singkat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayu meninggal mendadak malam tadi di rumah kontrakannya di Palangkaraya. Tubuhnya gosong sebagian seperti habis terbakar, tapi anehnya tidak ditemukan api atau penyebab kebakaran. Siti diam lama membaca pesan itu. Tangannya menggenggam tasbih kecil, bukan karena takut, bukan juga puas, tapi ada kesedihan yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Malamnya Bunyai berkata lirih, "Begitulah ilmu hitam. Ia tidak kenal cinta atau mantan. Kalau dikirim untuk membunuh dan gagal, ia akan kembali mencari tuannya. Tidak ada ruang tawar." Siti hanya menjawab dengan kalimat yang selama ini ia tanamkan dalam hati. La haula wala quwata illa billah. Kematian Bayu seakan menjadi penutup dari bab kelam yang menyelimuti hidup Siti. Tapi nyatanya itu baru permulaan dari sisa-sisa hitam yang tertinggal di belakang. Meski tubuh Bayu telah dikuburkan, sesuatu dari dirinya belum sepenuhnya pergi. 3 hari setelah pemakaman, malam di desa Pematang Hijau kembali berubah. Angin kering berembus aneh, suara binatang malam lenyap seperti ditelan waktu. Anak-anak desa mulai mengeluh mimpi buruk. Ada yang mengigau melihat pria gosong dengan mata terbakar berdiri di bawah pohon nangka dekat rumah. Siti pun merasakannya. Setiap malam saat ia akan tertidur, terdengar suara langkah kaki berat di atap. Kadang suara tangisan lirih, kadang suara geraman binatang. Meski tidak satupun hewan terlihat. Di salah satu malam yang sunyi, Siti kembali bermimpi. Ia melihat Bayu dalam keadaan mengenaskan. Kulit tubuhnya hangus, sebagian melepuh seperti dipanggang hidup-hidup. Tapi matanya menatapnya lurus, tidak marah, tidak dendam, tapi penuh ketakutan. "Tolong, aku gak mau mereka bawa aku. Tolong Sid, tolong. Aku belum bayar tumbal, aku belum siap." Siti terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Nafasnya sesak, seolah mimpi itu benar-benar terjadi.
Ia langsung menghubungi Bunyai, menceritakan mimpi dan kejadian ganjil yang kembali muncul. Bunyai hanya diam sejenak di ujung telepon, lalu berkata, "Bayu, bukan cuma kirim santet. Ia buat perjanjian, tapi ia langgar aturan gaib. Santet itu butuh tumbal, tapi kalau gagal dan pengirimnya tidak siap tumbal pengganti, maka yang berhutang akan ditagih." Siti menelan ludah. "Tapi dia sudah meninggal, Bunyai. Yang mereka tagih bukan cuma nyawa, tapi roh. Dan kalau roh itu lari atau menolak, maka rumah terakhirnya tidak akan pernah tenang. Dia akan datang ke siapapun yang pernah jadi sasarannya." Malam itu Bunyai mengirim doa dari jarak jauh. Santri-santrinya juga ikut mengirim wirid untuk menutup pintu antara roh dan dunia manusia. Tapi sebelum itu berhasil, Siti harus menyelesaikan satu hal: membakar benda terakhir yang masih menyimpan jejak Bayu. Di lemarinya tersimpan satu kotak kecil dari kayu, hadiah dari Bayu saat mereka masih berpacaran. Isinya gelang akar bahar dan foto mereka berdua di taman kota. Siti sempat menyimpan itu karena dulu ia berpikir tidak ada salahnya mengingat masa lalu. Namun kini ia sadar, benda itu adalah pintu kecil bagi roh Bayu untuk menempel kembali ke dunianya. Malam itu juga Siti membawa kotak itu ke halaman belakang. Ia menggali lubang kecil, meletakkan kotak tersebut, lalu menuangkan sedikit air dari sumur Al-Hikmah yang tersiksa. Dengan membaca ayat kursi dan beberapa doa perlindungan, ia membakar isi kotak perlahan. Api menyala kecil, tapi tiba-tiba membesar sesaat, seperti ada uap panas meledak dari dalam kayu. Dari asap yang mengepul, Siti melihat sekelebat bayangan Bayu terakhir kali tersenyum samar, lalu hilang. Suara jangkrik kembali terdengar malam itu. Burung hantu yang sempat bertengger di atas pohon terbang meninggalkan halaman, dan untuk pertama kalinya setelah 2 minggu penuh teror, malam itu Siti tidur dengan tenang. Sepekan lalu sejak Siti membakar kotak peninggalan dari Bayu, suasana di rumah mulai terasa normal. Adzan subuh kembali terdengar dari surau kecil di ujung desa. Angin malam tidak lagi membawa bau aneh atau suara-suara asing. Anak-anak tetangga yang sebelumnya diganggu mimpi buruk sudah mulai bermain ceria seperti biasa. Siti mulai berani membuka jendela saat sore, menyentuh teh, dan mengaji selepas maghrib tanpa dihantui rasa takut. Namun, ketenangan itu ternyata belum benar-benar utuh. Suatu malam, saat Siti sedang memandikan jenazah seorang ibu tua tetangganya, karena ia juga dikenal sebagai salah satu yang sering membantu warga saat ada yang wafat, datang seorang pria dari kota, mengenakan pakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai Mas Rizal, sepupu Bayu. "Maaf, Mbak Siti," katanya setelah jenazah selesai diurus. "Saya hanya ingin tanya, sebelum Bayu meninggal, apakah dia sempat kontak Mbak?" Siti tertegun. "Kenapa tanya begitu, Mas?" Mas Rizal terlihat cemas. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya, membuka galeri foto, lalu menunjukkan satu gambar, foto makam Bayu, tapi dengan satu hal yang janggal. Di atas nisan yang baru ditancap itu tertulis, "Saya salah, maafkan aku, Siti." Siti menarik napas dalam, itu jelas bukan tulisan keluarga. Tidak mungkin pula ditulis oleh orang pemakaman, ia sendiri tidak pernah ke makam Bayu. Mas Rizal melanjutkan, "Setiap pagi tulisan itu muncul, padahal sore sebelumnya kami bersihkan, tukang makam sampai heran. Mereka sudah siram, sudah ganti nisan, tapi selalu muncul lagi." Siti terdiam lama. Dalam hatinya ia tahu roh Bayu masih belum tenang. Setelah pertemuan itu, malam-malam Siti kembali diisi mimpi aneh. Bukan gangguan gaib seperti sebelumnya, tapi justru mimpi yang menyedihkan. Ia melihat Bayu dalam keadaan yang sama, tubuh hangus, matanya kosong, duduk di sisi kuburannya sendiri. Di salah satu mimpi itu Bayu berkata, "Aku gak tahu harus kemana, aku ditolak. Mereka marah karena aku langgar janji. Aku minta maaf, Sid. Bukan karena kita, tapi karena aku pernah berniat mencelakai orang sebaik kamu." Siti terbangun dengan mata berkaca-kaca. Lalu ia menghubungi Bunyai lagi dan menceritakan semuanya. Malam itu juga Bunyai menuntunnya untuk melakukan satu hal terakhir, mengirimkan doa pengampunan untuk Bayu. "Bukan karena kamu masih sayang, tapi karena kamu manusia. Kamu dulu korban, tapi sekarang kamu orang yang lebih tahu. Kadang orang yang paling dilukai
justru bisa jadi satu-satunya jalan keselamatan. Esok harinya setelah sholat subuh, Siti duduk di atas sajadah. Ia buka mushaf, membaca surah Yasin pelan-pelan, lalu menutupnya dengan doa. Ya Allah, bila benar dia telah menyesal, dan bila benar dia masih mencari jalan pulang, maka ampunilah dosa-dosanya. Bebaskan dia dari jerat makhluk yang dia panggil sendiri. Jangan tempatkan dia di lembah penyesalan abadi. Air matanya mengalir perlahan. Hari-hari setelah itu Mas Rizal mengabari, tulisan di makam Bayu tidak pernah muncul lagi. Dan sejak saat itu Siti tidak pernah bermimpi tentang Bayu lagi. Tidak suara, tidak bayangan, tidak ketukan, hanya hening yang kali ini benar-benar membawa ketenangan. Sudah hampir 1 bulan berlalu sejak malam terakhir mimpi tentang Bayu. Hidup Siti perlahan kembali normal. Ia kembali aktif mengaji anak-anak kampung, membantu ibu-ibu membuat jamu tradisional, bahkan mulai menanam bunga melati di halaman kecil rumahnya. Sebuah lambang ketenangan dan harapan baru. Tapi kedamaian itu tidak sepenuhnya abadi. Suatu sore langit mendung menggantung rendah, aroma tanah basah menguar dari kebun belakang. Siti baru saja selesai menyiram bunga ketika ia mendengar suara pintu dapur diketuk pelan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Pelan, berulang, seperti seseorang yang tidak sabar ingin keluar. Siti diam. Ia tahu rumahnya kosong. Ia sendiri dan sejak lama tidak ada pintu bagian dalam yang bisa diketuk dari arah tersebut. Pelan-pelan ia mendekati dapur. Ketukan berhenti. Sampai di depan pintu dapur, Siti membaca Al-Fatihah, ayat kursi dan menahan nafas sebelum menyentuh gagang pintu. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun di atas meja dapur terdapat bungkus plastik hitam kecil, seolah baru diletakkan beberapa saat lalu. Saat dibuka isinya, membuat jantung Siti berdegup kencang. Segenggam rambut basah, 3 paku berkarat, dan potongan kertas bertuliskan, "Biar kamu tahu rasanya kehilangan." Siti menahan nafas. Ia segera menutup bungkusan, membungkusnya kembali dengan kain, lalu meletakkannya di baskom berisi air doa. Setelah itu ia menyalakan ponsel dan menghubungi Bunyai. Namun suara di ujung telepon bukan Bunyai. Seorang santri menjawab dengan suara tergesa. "Bunyai sedang tidak bisa bicara, Mbak. Beliau kena serangan gaib. Tadi pagi jatuh pingsan. Katanya ada sesuatu besar yang sedang bergerak menuju ke rumah Mbak." Siti terdiam, lalu memejamkan mata. Jadi ini belum selesai. Malam itu Siti kembali membuka kitab-kitab pesantren lamanya. Ia buka halaman tentang pertahanan rumah, tentang batas gaib, tentang pantulan energi hitam. Semua pelajaran yang dulu dia anggap hanya pelengkap, kini menjadi pedoman hidupnya. Ia menyiapkan 7 gelas air doa, menaruhnya di setiap sudut rumah, membakar daun bidara dan kemenyan putih untuk menetralkan hawa negatif. Lalu ia menyalakan lampu di serambi dan membaca surat Al-Baqarah tanpa henti hingga adzan subuh terdengar. Malam itu tidak ada serangan, tapi ia tahu itu hanya awalan. Paginya Mas Rizal datang lagi, wajahnya panik. Ia membawa kabar bahwa 2 teman Bayu semasa kuliah yang dulu dikenal sering main ilmu bersama meninggal dunia dalam semalam. Yang satu ditemukan dengan wajah membiru di kamar kos, yang satu lagi jatuh dari tangga tanpa sebab. Dan anehnya, kedua jenazahnya sempat kaku tidak bisa dimandikan. Baru setelah dibacakan Yasin dan ayat Ruqyah, tubuhnya bisa diluruskan. Siti memejamkan mata. Dalam hati ia mulai mengerti, semua yang dulu ikut dalam niat jahat itu sedang dipanggil satu persatu. Dan rumahnya, rumah yang dulu jadi sasaran kini sedang diawasi. Malam ketiga setelah penemuan bungkusan itu, Siti terbangun karena suara tangisan bayi di halaman belakang. Tapi saat keluar halaman kosong. Di dekat pohon mangga hanya ada bekas telapak kaki kecil, tapi berdarah. Tidak ada bayi, tapi suara tangis masih terdengar dari dalam sumur. Siti menggigit bibir menahan tangis dan takut. Ia tahu ini bukan santet biasa. Ini sudah level gendam tinggi, kiriman dari orang yang memiliki dendam sangat dalam, atau sedang menyambung hutang orang lain yang belum selesai. Ia berdiri di hadapan sumur, mengangkat air dari dalamnya dan mulai membaca doa. Tapi suara tangis itu justru berubah menjadi tawa, kecil, cekikikan. "Kalau kamu selamat, maka kami akan datang ke darahmu, ke yang kamu sayang." Dan saat itu juga Siti paham, mereka sedang mencari pintu lain, bukan lewat rumah,
tapi lewat keturunannya kelak. Pagi itu langit mendung, matahari hanya tampak sebagai bayang samar di balik awan tebal. Angin berembus pelan, menyentuh wajah Siti seperti belayan halus yang membawa pesan dari langit. Ia duduk sendiri di teras rumah, menggenggam tasbih kayu cendana milik almarhumah ibunya, melafalkan istighfar pelan-pelan. Bibirnya bergerak lirih, seolah setiap butir tasbih adalah doa yang ia kirim untuk semua yang telah pergi, baik yang bersalah maupun yang tersesat. Sudah 3 malam terakhir rumahnya tenang, tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada tangisan dari sumur, tidak ada mimpi buruk, tapi bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Siti tahu, ketenangan yang datang kali ini terasa berbeda, seperti angin yang berembus usai badai panjang. Tidak mengabarkan ancaman, tapi membawa pesan perpisahan. Hari itu ia memutuskan pergi ke pondok pesantren lamanya, tempat di mana dulu ia belajar tumbuh dan kembali menjadi utuh setelah segala luka hidup. Pesantren itu berada di seberang kota, di balik perbukitan kecil yang dipenuhi pohon jati dan suara burung-burung liar. Setibanya di sana, Bunyai sudah menunggunya di serambi masjid kecil, duduk dengan selendang putih dan senyum keibuan yang tidak pernah berubah. "Wajahmu sudah tenang, Duk," ucap Bunyai sambil menggenggam tangan Siti. "Alhamdulillah, artinya kamu sudah menang." Siti menunduk, air matanya jatuh tidak tertahan, bukan karena sedih, tapi karena lega, karena seluruh rasa takut yang dulu membekap dadanya kini luruh perlahan. Ia merasa seperti seorang anak yang akhirnya pulang setelah lama tersesat di tengah hutan gelap. "Mereka datang bukan karena aku kuat, Bunyai, tapi karena aku pernah hampir benci," bisiknya. Bunyai tersenyum. "Orang yang nyaris membenci tapi memilih memaafkan jauh lebih kuat daripada orang yang membalas. Kamu sudah lunasi hutang mereka, Siti." Malam itu para santri mengadakan doa bersama, membacakan tahlil dan yasin untuk almarhum Bayu dan 2 temannya. Nama-nama yang dulunya penuh niat jahat kini disebutkan dengan penuh permohonan ampun. Siti duduk di saf depan, air matanya tidak henti menetes saat mendengar para santri kecil mengirimkan doa untuk jiwa-jiwa yang dulu nyaris menyesatkannya. Ia sadar satu hal, dendam tidak pernah membawa kemenangan, hanya memanjangkan jalan pulang. Beberapa hari setelah pulang dari pesantren, Siti memutuskan menanam 3 pohon di halaman belakang rumahnya, pohon bidara, melati, dan 1 pohon kelor kecil. Ketiganya lambang perlindungan dan kesucian dalam tradisi. Ia tidak lagi takut, ia tidak lagi menunggu ketukan malam atau mimpi buruk. Suatu sore seorang anak kecil datang ke rumah, membawa selembar kertas dan pena. "Mbak Siti, boleh saya belajar nulis ayat pendek?" tanyanya polos. Siti tersenyum menepuk kepala anak itu lembut. "Tentu boleh, ayo duduk, kita belajar sama-sama." Dan begitulah, dari rumah yang dulu sempat menjadi sasaran santet, tempat itu kini berubah menjadi tempat anak-anak datang membawa harapan, mengaji, menulis ayat-ayat pendek, mendengar kisah para nabi. Setiap malam, bukan suara ceritan gaib yang terdengar, tapi tawa kecil dan suara murid-muridnya membaca Iqra. Dan di tengah cahaya lampu yang menggantung redup di ruang tamu, Siti menyimpan 1 bingkai kecil bertuliskan ayat dari surah Fussilat ayat 34. "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang setia." Siti tahu hidup tidak akan pernah benar-benar lepas dari ujian, tapi selama ia tetap pada jalan doa, ikhlas dan memaafkan, tidak ada satupun kekuatan gelap yang mampu menenggelamkannya lagi. Dan malam itu, sebelum tidur ia menatap langit dari jendela. Bintang-bintang bersinar terang. Untuk pertama kalinya ia merasa rumah ini tidak hanya selamat, tapi juga diberkahi. Cerita ini ditutup dengan ketenangan yang datang bukan dari kekuatan, tapi dari keikhlasan. Dari bagaimana Siti sebagai korban memilih mengembalikan dendam dengan doa, lalu membuka rumahnya untuk menjadi tempat cahaya baru lahir. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.